Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Syahrani Inzani dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya dengan ujung NIM 83. Teman-teman sekalian yang mungkin mempunyai status yang sama seperti saya, yaitu seorang mahasiswa atau mahasiswi, terkhususnya mahasiswa baru semester 1, pasti kita sudah mempunyai planning buat kedepannya. Salah satunya adalah mengikuti organisasi di semester 1 atau semester 2. Kebetulan di kesempatan kali ini aku akan bahas terkait tentang dua pilar penting dalam organisasi. Kita tahu bahwa organisasi merupakan wadah atau tempat kita untuk mengembangkan soft skill, hard skill, dan memperluas ilmu, wawasan, serta networking kita sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Apa aja sih dua pilar tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama ada yang namanya pemimpin. Kita tahu bahwa seorang pemimpin diartikan dengan seseorang yang menggerakkan sebuah anggota untuk melaksanakan visi, misi, dan update sesuai SOP demi lainnya tujuan organisasi tersebut dibentuk. Dan seringkali pemimpin dengan kepemimpinan itu disamakan, padahal kepemimpinan memiliki arti yang berbeda. Menurut George R. Terry, kepemimpinan memiliki arti atau makna sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan pasukan atau tim di organisasi tersebut. Karena disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang dan kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Di manajemen sendiri, kepemimpinan memiliki 3 teori. Pertama adalah teori orang besar atau bakat yang menyebutkan bahwa kepemimpinan atau seorang pemimpin itu dilahirkan dan mempunyai bakat dari. Kemudian yang kedua adalah teori situasi, yang dimana teori ini menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak perlu memiliki bakat dari lahir, melainkan seorang pemimpin dapat menjadi pemimpin di suatu organisasi atau tempat tertentu karena situasi yang menguntungkannya. Kemudian yang ketiga adalah teori ekologi. Teori ini hampir mirip sama yang namanya teori situasi tadi, karena teori ini menyebutkan untuk menjadi seorang pemimpin pun tidak diperlukan bakat dari lahir, karena seseorang bisa menjadi seorang pemimpin karena pengaruh dari alam sekitarnya. Manajemen kepemimpinan sendiri juga memiliki macam-macam model pemimpin. Pertama adalah model kepemimpinan diktator, di mana model kepemimpinan ini orang pemimpin itu bertindak kasar atau menghukum staf atau bawahannya jika tidak mematuhi aturan dan juga perintah dari atasannya. Kemudian ada yang namanya model kepemimpinan autokratis, kurang lebih sama seperti diktator. Model kepemimpinan ini di mana seorang pemimpin tersebut mengambil keputusan secara sendiri tanpa melakukan musyawarah atau berunding dulu kepada staf dan bawahannya. Kemudian ada model kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini seringkali digunakan oleh beberapa pemimpin dalam memimpin organisasi. Nah, dalam model kepemimpinan ini, orang pemimpin melakukan musyawarah atau berunding terlebih dahulu kepada bawahannya sebelum mengambil keputusan. Kemudian terakhir ada yang namanya model kepemimpinan santai. Model kepemimpinan santai ini mana seorang pemimpin sama sekali tidak terlihat dibawa untuk memimpin, karena kan semua keputusan seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu didelegasikan atau diberikan secara bebas kepada bawahannya atau stafnya. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin perlu mengalami yang namanya fase-fase kepemimpinan. Fase-fase kepemimpinan manajemen sendiri, yang pertama ada yang namanya saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Fase di mana dia tidak mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, sama kayak kurang lebih seperti blind spot ya. Kemudian fase yang kedua, saya tahu apa yang tidak saya ketahui. Di fase ini, seorang pemimpin mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Setelah mengalami fase yang kedua, lanjut ke fase yang ketiga, yaitu saya tumbuh mengetahui hal ini mulai nampak. Maksudnya seorang pemimpin yang telah mengetahui kelebihan dan kekurangannya pada fase sebelumnya tuh mulai melatih dirinya untuk memanfaatkan kelebihan dan kekurangan tersebut. Kemudian keempat yaitu fase saya bersikap alami karena apa yang saya ketahui. Fase yang dimana dia dapat mengontrol dirinya sendiri dan
Kepemimpinan yang ada di dalam dirinya itu sudah diakui oleh anggota atau pengikutnya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, perlu yang namanya memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Dalam manajemen sendiri, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pertama adalah memiliki karakter, kemudian kemampuan, memiliki hubungan yang baik antara dia sendiri dan staf atau anggota yang lain, memiliki pengetahuan, memiliki kesuksesan masa lalu, memiliki intuisi yang baik, dan memiliki pengalaman. Setelah memahami dari pengertian pemimpin, perbedaan kepemimpinan dan pemimpin, macam-macam model kepemimpinan, teori, serta fase-fase dan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan memiliki pemimpin di organisasi tentunya untuk menstruktur dan mengkoordinir kerjaan yang ada di organisasi tersebut, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Kemudian, pilar yang kedua dalam organisasi adalah teamwork. Teamwork sendiri atau kerjasama tim memiliki makna sekumpulan orang yang dibentuk tim untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditentukan demi mencapai kesuksesan bersama, terutama di organisasi yang telah dibentuk. Teamwork sendiri terbagi menjadi beberapa tim. Tim tersebut adalah tim formal, tim vertikal, tim horizontal dengan tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecah masalah. Coba kita bayangkan ketika kita melakukan atau membentuk sebuah organisasi tanpa adanya anggota tim, pasti organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, aku ambil organisasi yang namanya UNICEF. Bagaimana yang kita tahu, UNICEF adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, terkhususnya untuk kesejahteraan anak-anak, di mana UNICEF sendiri adalah organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara. Untuk melakukan tujuan dibentuknya organisasi tersebut, tentunya harus memiliki teamwork atau tim kerja yang telah dibentuk dalam menjalankan tugasnya agar dapat mencapai tujuan dari terbentuknya UNICEF tersebut. Dan tujuan dan manfaat adanya teamwork dalam organisasi tentunya untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, menjalin hubungan yang baik antar sesama pekerja, dan memperluas interaksi atau networking kita sebagai anggota atau bagian dari organisasi tersebut. Setelah itu dia dua pilar yang terbilang sangat penting dalam organisasi, karena jikalau dalam organisasi tidak ada yang namanya pemimpin, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk teamwork sendiri, dalam menjalankan tugasnya perlu untuk mengkoordinir. Itulah juga yang namanya pemimpin atau komando dari teamwork itu sendiri. Jika dibalik kembali, apabila organisasi tidak memiliki teamwork dan hanya seorang pemimpin, lalu siapa yang akan mengerjakan semua tugas atau job desk yang seharusnya itu menjadi bagian dari organisasi tersebut? Baiklah, itulah pembahasan untuk video kali ini, 2 pilar penting dalam organisasi. Semoga dapat membantu dan membuka wawasan serta menambah informasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!